Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, wal mustami'in wal mustami'at rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Pagi yang penuh dengan keberkahan ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan serta keimanan bisa diukur dan tidak bisa dibandingkan dengan harta dan kata-kata. Oleh karenanya pantas bagi kita sebagai orang beriman untuk selalu tunduk dan taat kepadanya sebagai bentuk balasan kebaikan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menerima segala kebaikan kita dan mengabulkan segala permohonan permintaan kita. Salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan yang terkait dengan bagian dari dosa-dosa besar yang disebutkan di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, faslun fi jarimatil qatl. Satu fasal bahwa sebuah kerusakan akibat daripada pembunuhan. Allah Subhanahu wa taala menjaga jiwa-jiwa kita, apalagi jiwa-jiwa orang beriman. Allah melindungi, memberikan hak-hak yang mesti kita jaga. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam banyak ayatnya betapa besar dosa-dosa dan akibat buruk dari apa yang dilakukan oleh seseorang melakukan pembunuhan kepada saudaranya. Walamma kanat mafsadatul qatl hadhihi al-mafsadah qala Allah taala, tatkala kerusakan yang besar diakibatkan oleh pembunuhan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ancaman, sebuah panduan untuk kita, sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Maidah ayat 5, min ajli dzalika katabna ala bani Israil. Dengan demikian kata Allah Subhanahu wa taala, kami tentukan sebuah hukum untuk Bani Israel, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, barang siapa yang membunuh satu jiwa dikarenakan bukan karena membunuh, atau orang tersebut bukan membunuh orang lain, aw fasadin fil ardi, atau dia membuat kerusakan di muka bumi, fa ka'annama qatalan nasa jami'ah, maka orang tersebut seakan-akan dia telah membunuh semua orang atau banyak orang. Wa man ahyaha, dan barang siapa yang menjaganya, fa ka'annama ahyan nasa jami'ah. Artinya di sini Allah memberikan sebuah kalimat, orang yang membunuh satu orang maka berarti sama dengan membunuh banyak orang, dan barang siapa yang menjaga satu jiwa maka sama seperti menghidupkan banyak manusia. Namun dari ayat yang mulia ini banyak orang yang salah faham. Banyak orang yang salah faham bahwa dosa membunuh 100 jiwa lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dosa orang yang membunuh satu jiwa. Ada sedikit kekeliruan dalam pemahaman ini. Wa inna ma atahu min dhannihim anna tashbiha fi miqdar al-ithm wal 'uqubah, bahwa sesungguhnya penyerupaan itu adalah pada tingkat sisi dosa dan hukuman. Wal labzu lam yadullu ala hadha, lafaz itu tidak menunjukkan apa yang dipahami. Wala yalzam min tashbihi syai'i bi syai', dan tidak mengharuskan ketika kita menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, akhadha bi jami'i ahkami, maka kita mengambil seluruh hukumnya. Mari kita lihat bagaimana
perumpamaan-perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, nanti di hari kiamat ketika kita semua sudah dihadapkan di hadapan Allah, maka semua akan merasakan betapa lamanya atau berapa lama mereka hanya hidup di dunia ini. Ya, dalam banyak ayat Allah sampaikan, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika nanti mereka di hari kiamat kelak, ketika mereka sudah melihat apa yang telah Allah berikan janji-janji kepada mereka, seakan mereka tidak hidup di dunia ini kecuali hanya pagi dan petang saja. Waktu yang sangat singkat. Itulah anggapan kita. Ketika di hari kiamat semua kita akan merasakan, atau semua orang akan berprasangka, tidaklah hidup di dunia ini kecuali sesaat pagi atau petang saja. Di dalam ayat lain Allah juga katakan, ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Tatkala mereka melihat apa yang telah Allah janjikan di hari kiamat kelak, tentang azab, tentang sisaan dan janji-janji kebaikan misalnya, maka mereka tidaklah merasakan hidup di dunia ini kecuali hanya saat di siang hari saja. Coba lihat, apakah sama? Apakah benar ketika seseorang di hari kiamat kelak melihat ancaman Allah Subhanahu wa taala, lupa kita lama hidup di dunia ini, dan kita berprasangka bahwa kita hanya hidup saat di siang hari atau kita hidup saat di pagi hari saja. Nah, wadzalika la yujib anna lubthahum fid dunya innama kana hadzal miqdar. Nah, ketika kita membaca ayat ini kaum muslimin, kaum muslimat, bukan berarti kita hidup di dunia ini hanya saat seperti pagi, sore atau siang saja. Maka itulah Nabi SAW juga menyebutkan beberapa permisalan-permisalan yang mirip dengan makna dari ayat-ayat atau yang mirip dengan contoh yang Allah sebutkan pada ayat tersebut. Nabi SAW mengatakan, man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal laili wa man shallal fajr fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah. Orang yang melaksanakan salat isya secara berjamaah maka seperti orang yang mendirikan separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah maka seperti orang yang mendirikan malam keseluruhannya. Artinya apa? Ketika orang yang melakukan ini maka dia mendapatkan pahalanya. Faka'annama, tentu dengan isya berjamaah dan subuh berjamaah. Dalam lafaz yang lain Nabi juga menyebutkan, man shama ramadhana summa wa atba'u sittan min syawal faka'annama shamat dahar. Orang yang puasa Ramadan diikutkan 6 hari di bulan Syawal maka seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun. Dalam hadis yang lain Nabi juga menyebutkan, man qara'a kul huwallahu ahad, barang siapa yang baca surah Al-Ikhlas faka'annama qara'a sulusul Quran, seperti orang membaca sepertiga Al-Quranul Karim. Kaum muslimin, kaum muslimat, ada 3 ayat dan ada 3 hadis yang bisa kita ambil pemahaman dari ayat dan hadis-hadis tersebut. Wa ma'lumun anna thawaba fa'ili hadhil asya' la yablu thawabal musyabbah bihi. Coba lihat bahwa sebuah ketentuan, orang yang melakukan salat isya berjamaah kemudian salat subuh berjamaah, atau orang yang menyelesaikan sepertiga Al-Quran membacanya, kemudian orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan kemudian diikutkan 6 dengan Syawal, tentu tidak sama dengan orang yang melaksanakan ini dengan orang yang diserupai. Fayakunu qadruhuma sawa walau kana qadru thawabi sawa lam yakun limusallil isya wal fajr jama'atan fi qiyamil laili manfa'ata ghairil at-ta'ab wan nasab. Tentu tidak sama dengan orang yang diserupai Allah, dengan orang yang diserupai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini diperlukan pemahaman bahwa ketika mereka mengatakan orang yang membunuh 100 jiwa a'zam indallah min itsmin qatili nafsin wahidah, lebih besar pahala, lebih besar dosanya daripada orang yang membunuh 1 jiwa. Naam, kita paham bahwa ketika 100 orang yang dibunuh itu tentu lebih besar
dosa yang Allah berikan kepadanya. Tetapi ingat, ketika Allah serupakan satu jiwa, orang yang menjaga satu jiwa atau orang yang membunuh satu jiwa, seakan-akan sama dengan membunuh banyak manusia. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita akibat buruk dari apa yang ditimbulkan dari membunuh jiwa manusia. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, lalu apa sisi persamaan yang Allah inginkan dari perbuatan-perbuatan tersebut? Orang yang membunuh 100 orang dengan membunuh satu jiwa, di mana sisi persamaan yang ingin kita pahami bersama? Yang pertama adalah anna kullan minhuma 'asin lillahi wa rasulihi mukhalifun li amri. Bahwa kedua-duanya, ya, orang yang membunuh banyak jiwa dengan orang yang membunuh satu jiwa itu sama dari sisi mereka pelaku maksiat dan mereka adalah menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Muta'arid li'uqubah, dan dia siap untuk menerima ancaman hukuman. Wa kullun minhuma qad ba'a bighadabin minallahi wa la'nati, dan masing-masing keduanya sudah kembali kepada Allah dengan murka dan laknatnya. Wastihqaqil khulud fi nari jahannam, dan dia siap untuk kekal di dalam neraka jahannam. Wa'adda lahu 'adzaban 'azima, dan disiapkan baginya adalah azab yang sangat besar. Wa innama tafawut fi darakatil 'adzab falaysa ithim man qatala nabiyyan aw imaman adilan aw aliman ya'muru an-nas bil qisti ka ithmi man qatala man la ya'ubbuhu lahu min ahadin nas. Tentu tidak sama ketika seseorang membunuh orang yang, atau membunuh nabi, membunuh imam, atau membunuh orang alim yang mengajak kepada kebaikan. Tentu tidak sama dosanya seperti orang yang membunuh, tidak sama dosa seperti orang yang membunuh satu orang yang tidak memiliki pengaruh. Oleh itu kaum muslimin, yang ingin ditekankan di sini adalah akibat buruknya. Bahwa ketika Allah menyebutkan, menyamakan, ketika satu orang membunuh satu orang yang tanpa hak, berarti sama dia membunuh banyak orang. Ini akibat buruk daripada maksiat pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang. Yang kedua, sisi persamaannya, annahuma sawa fi istihqaqi izhaqin nafs, bahwa mereka sama pada sisi, ya, layak untuk dikisas, layak untuk dikisas. Yang ketiga, annahuma sawa fil jara'ati ala safkid damil haram, mereka sama dari sisi, ya, kelancangan di dalam menumpahkan darah. Lancang mereka. Kenapa? Karena mereka, ya, melakukan perbuatan yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, annahu yusamma qatilan aw fasiqan aw zaliman aw 'asiyan bi qatlin wahid. Bahwa dinamakan seseorang pembunuh, seseorang fasik, zalim, ya, durhaka, dengan hanya membunuh satu orang. Wa kama yusamma kadzalika bi qatlin nasi jami'a, sama namanya disematkan kepada orang yang membunuh satu dan orang yang membunuh banyak orang, qatil. Kemudian yang keempat adalah, yang kelima, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisalan kecintaan dan kasih sayang serta hubungan seorang mukmin seperti satu tubuh. Apabila tubuhnya yang satu sakit, maka tubuh yang lain juga merasakan sakit. Itu perumpamaan. Apabila satu tubuhnya yang sakit, yang lain juga merasakan sakit sehingga tidak bisa tidur. Maka kemudian satu anggota tubuh yang dibuang, satu anggota tubuh yang disakiti, maka kemudian anggota tubuh yang lain juga merasakan sakitnya. Dan Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang yang beriman di antara kaum muslimin dan sangat mengancam orang-orang yang berbuat zalim. Maka itulah dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, la taqtulu nafsun zulman bighairi haqqin, jangan kalian membunuh satu jiwa tanpa ada alasan, illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatla. Ketika seseorang membunuh, ya, orang lain tanpa ada alasan, maka anak Adam yang pertama dia akan mendapatkan bagian dosa, ya, karena dia telah memulai mengawali sunnah al-qatal tersebut. Inilah akibat buruk. Coba lihat bagaimana akibat
perbuatan dosa yang kita lakukan itu juga akan, jika dilakukan oleh orang setelah kita, akan memberikan akibat dosa bagi kita dan bagi orang yang telah mencontohkan keburukan tersebut. Kaum muslimin, kaum muslimat, ma'asyal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu kemudian di sini ya tidak disebutkan ancaman bagi orang-orang yang pertama kali berzina atau pertama kali yang melakukan pencurian atau minum khamar, ya, walaupun wa in kana awal musyrikin qad yakunu awla bidzalik min awali qatil, walaupun orang yang pertama kali musyrik lebih utama untuk mendapatkan ancaman tersebut, namun tidak disebutkan li'annahu awwala man sanna syirka wa lihadza ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam Amr ibn Luhai al-Khuzai, ya, ketika Nabi melihat Amr ibn Luhai al-Khuzai, ya, ketika diazab dengan azab yang sangat pedih di dalam neraka. Kenapa? Li'annahu awwala man ghayyara dina Ibrahim alaihissalam, karena dialah pertama orang yang merubah-rubah agama Ibrahim alaihissalam. Maka Allah katakan wala takunu awwala kafirin bih. Kemudian Nabi juga menyebutkan di dalam hadisnya tentang, ya, orang-orang yang dibunuh, ancaman orang-orang yang dibunuh ternyata di hari kiamat kelak bagaimana kondisinya. Nabi menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, yaji'ul maqtulu bil qatil yaumal qiyamah, korban yang dibunuh akan datang kepada orang yang membunuh di hari kiamat kelak, nasiyatuhu wa ra'suhu bi yadihi, dan ubun-ubun dan kepalanya di tangannya, wa audajuhu tashkhubu dama, ya, kemudian mengalirlah pada lehernya itu darah. Kemudian dia akan berkata, ya Rabbi sal hada, wahai Rabbku tanyakan kepada si fulan, fima qatalani, kenapa dia membunuh saya. Fadzakaru li Ibni Abbas at-taubah, kemudian disebutkan kepada Ibnu Abbas, disampaikan kepadanya bagaimana cara bertaubat. Fatala hadhil ayah, maka Ibnu Abbas menyampaikan ayat ini, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha, barang siapa yang membunuh satu jiwa, ya, dengan sengaja, maka balasan yang paling pas adalah neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Summa qala ma nusikhat hazil ayatu wa la budilat wa anna lahu taubah. Ayat ini tidak dihapus, dan bagaimana taubat bagi seseorang kalau sudah membunuh orang lain. Kalau kemudian Nabi juga menyebutkan bahwa sesungguhnya betapa besarnya jiwa seseorang, nilai seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam sebuah athar, dalam sebuah athar An-Nafi qala nazar Abdullah ibn Umar yawman ila al-Ka'bah. Abdullah ibn Umar melihat kepada Ka'bah, ya, dan dia berkata, ma'azamaka wa ma'azamaki wa a'zama hurmataki. Dia mengatakan melihat kepada Ka'bah, ya. Dia mengatakan bahwa sungguh besar keagungan dirimu dan sungguh besar kehormatan dirimu. Wal mu'minuna indallah a'zamu hurmatan minki, dan sesungguhnya orang-orang beriman lebih mulia kehormatan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dirimu. Ka'bah, ya, kita tahu bahwa kiblat kita ke sana, dia melihat mengagungkan Ka'bah, ya, mengagungkan kehormatan Ka'bah. Namun kemudian dia mengatakan wal mu'minuna indallahi a'zam hurmatan minki, sungguh jiwa-jiwa orang beriman itu sungguh tinggi nilainya di sisi Allah daripada dirimu ini. Maka ini menunjukkan betapa besarnya jiwa, betapa tingginya nilai seorang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain dari Samurah bin Jundub, Nabi SAW bersabda, awwalu ma yantunu minan insani batnuhu, pertama kali yang membusuk nanti dari kiamat di dalam kubur kita adalah perutnya. Faman istata'a minkum alla ya'kula illa tayyiban falyaf'al, jika kalian mampu untuk makan yang baik-baik maka makanlah. Wa man istata'a alla yahulu bainahu wa bainal jannati mil'u kaffin min damin ahraqahu falyaf'al, barang siapa yang mampu untuk tidak menghalangi antara diri dia dan surga, Allah hanya sekedar sedikit segenggam darah, maka lakukanlah. Artinya bahwa disinilah kita dituntut untuk berhati-hati di dalam berbuat di kehidupan kita sehari-hari. Dari Abdullah ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seseorang akan berada dalam agamanya yang sangat lapang ketika tidak menumpahkan darah seseorang. Antum bisa bayangkan kalau kita melakukan kezaliman, menumpahkan darah satu orang, bagaimana perasaan kita?
Walaupun nggak sengaja mungkin itu akan ada rasa takut, atau akan ada rasa-rasa dikejar, atau akan ada rasa-rasa di mana kita ini tidak nyaman hidup. Inilah perasaan. Maka seseorang kalau dalam kehidupan ini akan merasa lapang, akan merasa nyaman dan tentram selama dia tidak menumpahkan darahnya. Di dalam hadis yang lain Abdullah bin Umar juga meriwayatkan, min warqatil umur, di antara perkara yang membinasakan adalah allati la makhraja, yang tidak ada solusinya, liman awqa nafsahu fiha safkud dam al haram bighairi halli, yaitu orang-orang para pelaku pembunuh jiwa tanpa ada alasan. Orang-orang yang melakukan pembunuhan tanpa ada alasan berarti dia telah melakukan perkara yang membinasakan. Bahkan Nabi juga memberikan sebuah ancaman, sibabul muslim fusuk, mencela dan mencaci maki orang beriman, orang muslim itu adalah kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekafiran. Nabi SAW juga bersabda, la tarji'u ba'di kufaran, jangan kalian kembali kepada kekafiran setelahku. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, masing-masing dari mereka saling menumpahkan darah dan saling memotong lehernya. Kemudian Nabi juga menyebutkan, man qatala mu'ahadan lam yurih raihatal jannah. Ini ancaman bagi orang yang memudah-mudahkan untuk menumpahkan jiwa, menumpahkan darah dan membunuh jiwa orang. Nabi SAW memberikan sebuah kalimat, barang siapa yang membunuh mu'ahad, kafir yang dalam perjanjian, lam yurih raihatal jannah, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Wa inna rihaha la yujad min masirati arba'ina aman, sungguh baunya surga dirasakan dari perjalanan 40 tahun lamanya. Orang yang menumpahkan darah orang kafir saja, maka ini tidak akan merasakan baunya surga, apalagi menumpahkan jiwa orang atau membunuh jiwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi juga menceritakan bagaimana seorang wanita dimasuk ke dalam neraka disebabkan oleh seekor kucing yang ditahannya, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dan kemudian Nabi SAW melihatnya di dalam neraka, bahwa kucing tersebut mencakar muka dan dadanya. Maka ini adalah seekor hewan, apalagi menahan seorang manusia beriman kepada Allah lalu kemudian dia meninggal dunia, menyekap orang-orang yang tidak berdosa. Hari ini kita lihat kaum muslimin, betapa banyaknya saudara-saudari kita di belahan dunia ini, kaum muslimin di India baru-baru ini, bagaimana mereka dibunuh, kemudian mereka di Cina, bagaimana mereka ini semuanya dikarantinakan, di skap, dan mereka mati tidak diketahuan di Palestina dan sebagainya. Tapi yakinlah, Allah tidak akan pernah luput, Allah tidak akan pernah tidur, Allah tidak akan pernah lupa dan lalai kepada mereka itu semua. Maka Nabi SAW menyebutkan, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli mu'minin bighairi haqqin. Hilangnya dunia ini di sisi Allah lebih mudah daripada matinya seorang jiwa yang beriman tanpa ada alasan. Bahwa dunia yang besar yang kita hidup di dunia ini, yang kita agung-agungkan, yang kita sibukkan diri kita karenanya misalnya, itu lebih ringan di sisi Allah hancurnya dunia ini daripada hilangnya satu jiwa manusia. Oleh itu kaum muslimin, jangan kita bermudah-mudah di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang akan mengancam jiwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah akibat buruk daripada jarimatul qatl, daripada pembunuhan, dan banyak ayat dan hadis yang sudah kita baca bagaimana kita harus bersikap, berhati-hati di dalam berbuat dan jangan sampai bermudah-mudah untuk menumpahkan darah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.